Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh bersyukur kalau pagi ini kita boleh kembali bersama-sama datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah kepadanya. Sebab kasih karunia-Nya yang besar bagi kita. Tentunya sepanjang minggu ini kita sudah sibuk dengan berbagai macam urusan kita. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, kita sampai pada hari ini semua karena berkat Tuhan. Sudah sepatutnya kita mengucap syukur, menyembah Dia, dan bertekun di dalam firman-Nya. Mari kita akan membaca bersama-sama di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saya akan menyampaikan bagian ini sebagai penutup khotbah di bulan Januari ini ya. Sebelum kita masuk ke tema yang baru di bulan Februari nanti. Saya akan membaca untuk kita sekalian Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Kita bersyukur karena Tuhanlah yang menghentar kita sampai di minggu keempat di bulan Januari, di tahun yang baru ini Bapak Ibu ya. Dan sepanjang 3 minggu pertama di bulan ini, kita sudah belajar bersama-sama satu rangkaian kebenaran firman Tuhan yang tidak dapat dipisahkan, yang menuntun kita bagaimana kita menjalani tahun ini dengan benar dan penuh dengan berkat Tuhan. Pujian terakhir tadi menegaskan satu kebenaran dari 3 rangkaian kebenaran firman Tuhan 3 minggu belakangan ini. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak akan mampu. Kita membutuhkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan Yesus untuk dapat menjalani tahun baru yang tentunya lebih sulit dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kita bersyukur di minggu yang pertama kita diajar untuk mempersembahkan hidup kepada Allah. Bapak Ibu, sudahkah ini kita terapkan dalam kehidupan kita? Haleluya. Menyerahkan hidup kepada Tuhan. Sudah Bapak Ibu? Sungguh-sungguh. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 kita melihat bahwa awal yang benar menjalani tahun ini tidak dimulai dari membuat daftar resolusi yang hebat-hebat atau program atau rencana perbaikan diri atau pengembangan diri dan lain sebagainya. Tetapi langkah yang paling benar menurut firman Allah adalah mempersembahkan hidup ini sebagai korban kepada Tuhan. Amin. Ya, menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Step ini harus kita lakukan. Kita diajak untuk memandang hidup ini bukan sekedar milik kita, tetapi hidup ini adalah milik Allah dan harus dipakai untuk melakukan kehendak Allah. Ini harus kita lakukan. Ya, saya teringat pujian lama itu ya, yang diambil dari surat Paulus. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Amin. Amin. Aku meninggalkan semua yang ada di belakangku dan mengarahkan hidupku kepada panggilan Kristus. Inilah hidup yang dipersembahkan kepada Allah. Kalau hidup ini dipersembahkan kepada Allah, kalau hidup ini menjadi milik Allah, maka Dia pasti akan memimpin dan menuntun kehidupan kita. Ini kebenaran yang
dinyatakan oleh firman Tuhan. Kemudian di minggu yang kedua, ya saya tidak mau kita lupa karena ini penting sekali. Kita belajar tentang hidup yang diperbaharui. Di dalam Roma 12 ayat 2 kita belajar, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Penyerahan hidup kepada Allah itu harus diikuti dengan perubahan budi, perubahan pikiran, perubahan manusia batinia, perubahan hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya berubah secara perilaku, secara aktivitas, tetapi kita benar-benar diperbaharui dalam pikiran dan hati kita. Bapak Ibu, ada banyak orang ya yang menjadi Kristen, pada akhirnya, maaf ini ilustrasi aja, berpakaian Kristen, ya, membawa Alkitab, bergereja, mengikuti persekutuan-persekutuan rohani, kesaksiannya Kristen menyebut nama Yesus, tapi itu hanya lahiriah saja. Pikirannya tidak diperbaharui, hatinya tidak diperbaharui, dan akhirnya dalam waktu tertentu ujian, tantangan mengungkapkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Secara perilaku dia seperti orang Kristen, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Pikirannya tidak lagi diubahkan, saudara. Belum lahir baru kan seperti itu. Nah, pembaharuan pikiran, pembaharuan hati ini akan memperbaharui cara pandang kita atas diri kita sendiri. Memperbaharui cara pandang kita atas dunia ini. Memperbaharui cara pandang kita akan masa depan. Dan ini yang menolong kita untuk membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Ini akan menolong kita untuk mengenal kehendak Allah. Jadi hidup tidak sekedar berubah secara perilaku, secara fisik atau aktivitas di luar, tetapi hidup harus mengalami perubahan pikiran, perubahan hati. Itu sebabnya firman Allah itu sangat penting. Amin. Sebab yang dapat merubah hati itu adalah firman Allah. Yesus berkata, firman-Mu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Bapak Ibu pastikan bahwa kita selalu bertumbuh dalam pengenalan akan kebenaran. Amin. Karena hanya kebenaran yang sanggup mengubah pikiran, mengubah hati kita. Dan kemarin minggu yang ketiga, kita telah belajar tentang buah dari hidup yang diperbaharui. Orang yang pikirannya dibaharui, yang hatinya dibaharui, orang yang lahir baru, itu akan menghasilkan buah dalam hidupnya. Kita ada belajar bersama-sama bagaimana bahwa buah itu bukan sekedar masalah moral, ya, bukan masalah moralitas, buah juga bukan sekedar aktivitas pelayanan, ya, kesibukan-kesibukan di dalam hal yang disebut dengan pelayanan, tetapi buah itu adalah hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ada banyak orang baik di dunia ini, tapi tidak semua orang menghasilkan buah roh. Amin. Amin. Seringkali kita menemukan orang Kristen lebih baik loh. Orang non-Kristen lebih baik loh dari orang Kristen, lebih ramah, lebih sopan, lebih tertib, lebih disiplin, ya, lebih simpatik. Tapi itu adalah moral. Moral bisa dibentuk melalui pendidikan, moral bisa dibentuk melalui disiplin yang keras. Tetapi buah roh hanya dihasilkan oleh orang yang lahir baru. Amin. Oleh orang yang hidupnya intim dengan Allah, yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang buah roh, mana yang sekedar moralitas, kan begitu. Tidak semua orang baik itu milik Kristus. Amin Bapak Ibu. Tetapi orang yang menjadi milik Kristus, yang dekat dengan Roh Kudus, yang hidup dipimpin Roh, dia dipersiapkan untuk melakukan setiap pekerjaan baik. Amin. Kebaikannya berasal dari tuntunan Roh Kudus
dari hidup yang baru, bukan sekedar polesan. Nanti yang membuktikan itu ujian Bapak Ibu ya. Orang yang baik hanya moralitas pada waktu tertekan, aslinya bisa muncul saudara ya. Gak nyangka ya, setauku dia baik, tapi kok ternyata sekarang gitu ya. Karena itu bukan buah roh. Tapi kalau buah roh saudara, ya dalam suka duka tetap tersenyum. Diolok dihina tetap tersenyum. Karena itu buah roh. Odol yang isinya benar-benar odol saudara. Itu dipencet sampai habis pun, itu yang keluar adalah odol. Ya, tapi kalau bukan odol, dipoles odol, dicet, digambar dengan odol, dipencet ya yang keluar ya istri yang sebenarnya kan begitu. Makanya penting, mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita tidak bisa tanpa Yesus. Amin. Persembahkan hidupmu. Beri dirimu diperbaharui. Pikiran dan hati kita, manusia batiniah kita. Intim dengan Tuhan, engkau akan menghasilkan buah roh. Dan buah roh itu bicara tentang karakter. Bukan sekedar perilaku, bukan sekedar aktivitas. Dan kita tahu buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan. Amin Bapak Ibu. Penguasaan diri. Itu harus menjadi karakter kita. Dan itulah sebabnya pada minggu yang keempat ini saya akan menutup, ini puncaknya ya, dari rangkaian kehidupan rohani ini. Orang-orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Allah, orang-orang yang diperbarui pikirannya, orang-orang yang menghasilkan buah, dia harus dengan setia mengatur arah hidupnya menurut kehendak Tuhan. Amin. Kita harus mengatur arah hidup kita. Mengapa saudara? Mempersembahkan hidup tanpa arah itu juga bisa tersesat saudara. Arah ini penting. Kehendak Allah ini kompas bagi kehidupan kita. Nah, pembaharuan hidup tanpa arah juga sia-sia. Untuk apa hidup yang diperbarui ini? Dibawa kemana hidup yang diperbarui ini? Kemudian buah juga tanpa arah itu bisa kehilangan tujuannya. Untuk apa kita menghasilkan buah? Ya kita tidak pernah bisa menikmati buah kita sendiri. Pohon itu tidak pernah menikmati buahnya sendiri. Selalu pihak lain yang menikmati buah itu, saudara. Ya, kadang kita berbuat baik aja, responnya enggak baik. Ya, susu dibalas dengan air tuba. Nulung ke pentung. Seringkali begitu. Orang baik karena buah roh itu tidak selamanya menikmati kebaikan dari buahnya. Yesus memberitakan firman, Yesus menyatakan kerajaan Allah, Yesus menyatakan kebenaran, tetapi dia dianiaya bahkan mati sampai mati di atas kayu salib. Mari karena itu melalui Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17 ini saudara. Mari kita belajar bersama-sama tentang bagaimana kita menata arah hidup di tahun yang baru ini. Menata langkah kita. Ini bukan menata langkah menurut budaya dunia, menurut aturan-aturan atau keinginan-keinginan manusia. Tetapi mari kita menata langkah hidup kita seturut dengan kehendak Allah. Ini sesuatu yang serius Bapak Ibu ya. Ini menjadi puncak dari penyerahan hidup, puncak dari perubahan hidup, puncak dari hidup yang berbuah adalah menata arah langkah kita berdasarkan kehendak Allah. Paulus mengatakan, perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Hidup itu enggak boleh hanya mengalir begitu saja. Amin. Ya Pak, tahun baru mengalir aja sudah wes. Pokoknya hidup mengalir aja. Kalau mengalir aja saudara, kita bisa mengikuti arus dunia ini. Ya kalau orang ke kiri, aku ke kiri lah. Orang ke kanan, aku ke kanan lah. Saudara,
Hidup dengan saksama itu jangan hidup tanpa pertimbangan-pertimbangan rohani. Hidup ini mesti ditata, diatur arah langkah kita. Makanya mari kita akan belajar tentang bagaimana cara Allah itu menuntun hidup kita. Bagaimana kita menggunakan waktu. Dan bagaimana kehendak Tuhan itu menjadi kompas. Amin Bapak Ibu. Menjadi penunjuk dari arah langkah kehidupan kita di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan menolong kita bersama-sama. Bapak Ibu, saya juga melihat ke depan bukan sesuatu yang mudah. Ada panggilan, tetapi juga ada pergumulan. Ada pekerjaan, tetapi juga ada tantangan. Tanpa Tuhan kita nggak akan berhasil. Mari 4 hal ini kita mau belajar bersama-sama. Saya juga bergumul, terus belajar untuk menyerahkan hidup, terus memperbaharui pikiran, hati, supaya saya nggak hanya kelihatan baik hanya di luar, tetapi itu buah dari pikiran yang diubahkan, hati yang dibentuk oleh firman. Dan supaya kebaikan yang kita lakukan bukan sekedar polesan, tetapi itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan saatnya kita bersama-sama, ya seberapa kita yang ada, kita bersama-sama menata arah langkah hidup kita sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, mari kita lihat bersama-sama bagaimana kita seharusnya menetapkan, mengarahkan langkah hidup kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa kita harus hidup berhikmat. Hidup berhikmat, amin. Bukan hidup semau kita sendiri. Bukan hidup menurut keinginan kita sendiri. Orang-orang muda hidup berhikmat. Semua kita harus hidup berhikmat. Jangan hidup menurut kemauan kita sendiri. Seperti pujian itu loh, itu penting. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ini bukan hidup semau sendiri, tapi hidup menurut kehendak Tuhan. Dan untuk itu kita harus memberi semua yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Perhatikan perkataan Paulus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari kita memutuskan di dalam pimpinan Tuhan untuk hidup bijaksana. Enggak semaunya kita sendiri. Saya melihat kata perhatikanlah dengan saksama, itu dalam bahasa aslinya, itu dalam bahasa Yunaninya itu blepete akribos. Ya, blepete akribos. Agak seperti kayak belepotan gitu ya. Tapi bukan, blepete akribos. Bapak Ibu, ini memiliki arti yang sangat dalam. Perhatikanlah dengan saksama atau blepete akribos. Ini artinya orang yang memperhatikan dengan teliti. Saudara, kalau beli baju mahal, kita perhatikan dengan teliti. Ada jahitan yang miring enggak ya? Ada yang bolong enggak ya? Ada cacat enggak? Pak, lihat dulu Pak, mahal Pak. Kalau beli tas cuma 5.000 langsung cabut aja. Nah ada yang beli tasnya itu sampai, saya pernah baca di itu, ada tas itu dari yang 700 juta saudara. Nah, mobil saya enggak sampai 700 juta. Apa enggak dilihatin situ jahitannya situ. Gitu. Itu blepete akribos, teliti saudara. Hidup itu harus teliti. Amin. Apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita katakan. Akribos ini, blepete akribos juga berarti menilai dengan cermat. Menilai dengan cermat, hidup dengan kesadaran rohani. Bahwa hidup ini akan menuju kepada tahta pengadilan Kristus. Tidak sembarangan mengambil keputusan. Wes pokoknya ngene, tapi tidak dipikir sungguh-sungguh. Tidak diperhatikan dengan saksama. Ya, ini bicara soal hidup bijaksana.
Hidup berhikmat, tidak semaunya sendiri. Selalu memandang kehidupan atas dasar kebenaran firman. Memang hidup cermat itu enggak enak, saudara. Seperti orang kalau lapar, ada makanan apapun, sikat aja, wis pokoknya mangan. Habis itu diare, saudara. Begitu. Itu contohnya. Kita nggak mau meneliti, ini makanan sehat enggak ya? Ini sudah berapa hari ya, jamur belum ya? Misalkan begitu. Nah kemudian kata bebal, jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bebal ini artinya bukan sekedar bodoh, gak memiliki pengetahuan, bukan sama sekali. Bebal ini bukan orang yang gak intelek, saudara. Tetapi bebal ini menggambarkan orang yang sekalipun intelek, tetapi gak pernah memperhitungkan Tuhan dalam hidupnya. Gak pernah ingat Tuhan. Gak pernah bertanya, apa kehendak Tuhan? Selalu mengikuti pikirannya sendiri, mengikuti dunia ini orang bebal. Ini orang yang membuat keputusan tanpa hikmat firman. Nah banyak orang membuat keputusan salah. Karena tidak lagi senang mendengar ajaran yang alkitabiah. Sekarang jemaat itu cenderungnya kepingin khotbah itu yang praktis, yang simple, yang enteng, kan begitu ya. Yang menghibur. Wah, apalagi kalau ada stand up komedinya dikit, wah keren. Itu dinantikan, ini budaya konsumerisme, budaya entertain. Tapi kebutuhan kita jauh melebihi sekedar itu. Kita butuh firman yang merubah hidup kita, amin. Amin. Kita butuh firman yang mengarahkan hidup kita. Kita butuh firman yang membuat kita bijaksana. Membedakan mana yang benar, membedakan mana yang salah. Nah kalau jadi dokter, nggak sungguh-sungguh belajar, nanti nyontek nggak malah hidup, malah mati, saudara. Ya. Nah sekarang sekolah teologi aja maunya 3 bulan, udah dapat bulan pertama S1, bulan kedua S2, bulan ketiga S3, bulan yang keempat menghantar orang ke neraka semuanya. Mana ada, saudara? Ini. Kemudian arif. Apa yang dikatakan dengan arif? Arif itu bicara tentang hidup yang takut akan Tuhan. Orang yang arif itu selalu mengingat Tuhan. Menimbang segala sesuatu itu dalam terang firman. Apapun yang kita putuskan, menimbang dalam terang firman Tuhan. Berdoa sebelum bertindak. Ini arif, peka terhadap suara Tuhan melalui firman-Nya, melalui hamba-hambanya, melalui Roh Kudus di dalam hatinya. Bapak Ibu ini sangat penting. Ini namanya menata hidup untuk menjalani tahun ini. Makanya hikmat dalam Alkitab itu bukan soal kepintaran intelektual, bukan soal kecerdasan, tapi itu bicara tentang hidup berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Itu berhikmat, hidup berjalan bersama-sama dengan Yesus. Saudara, tidak ada kebenaran sedikit pun dalam diri kita. Roma 3 ayat 10 mengatakan apa? Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Termasuk saya, nggak ada yang benar. Kita ini sudah rusak karena dosa. Keinginan hati kita selalu membuahkan kejahatan. Kata Paulus, sebelum aku, dalam hatiku ada keinginan untuk melakukan yang baik. Tetapi yang jahat itu sudah muncul. Makanya dia berkata, celakalah aku. Tetapi syukur ada anugerah Yesus. Amin Bapak Ibu. Dia melahirkan kita kembali, makanya dia tidak sekedar mempermak kita. Tetapi dia barukan kita, menciptakan kita kembali. Kita ini manusia baru di dalam Kristus. Ingat, orang pintar itu bisa salah jalan, saudara. Tetapi orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, orang yang hidup menurut kehendak Tuhan, hidupnya akan mencapai rencana Allah. Amin. Saudara, kita enggak perlu pintar. Kita perlu jalan sama Yesus. Amin. Amin. Maksudnya enggak perlu pintar itu artinya
Bukan berarti kita nggak harus belajar, tidak. Maksudnya jangan bersandar kepada kepintaran, hikmat manusia. Tapi jalan serta Yesus saja saudara, sampai di tujuan. Saudara, keluarga saya jalan sama saya sampai kemana-mana saudara. Nggak iso nyetir, nggak ngerti embong saudara ya. Ngerti ini HP ya saudara. Moro-moro, lho wis teko apa? Lho wis, kamu tadi ngapain? Lah enggak turu ya ndelok HP. Yang penting jalan sama saya saudara sampai tujuan. Amin. Pinter tapi enggak jalan sama saya. Lho mau ke Surabaya kok nyampainya ke Banyuwangi. Makanya jalan serta Yesus setiap langkah ku akan merasa cintanya Allah, mengapa bersusah Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Amin. Yang penting jalan sama Yesus. Saya kemarin membesuk sepupu istri saya ya. Saya rencananya sih besuknya jam 11, jam 12 pulang. Sehingga sampai di Jember tuh jam 8 lah maksimal. Saya bisa istirahat. Gak bisa aku Pak Doni. Nanti kalau saya pulang tak telepon ya, tak tunggu. Jam 12 gak jadi, setengah 1 saudara. Nyampe sana pas makan, ya seneng sih disuruh makan saudara. Apalagi tipe-tipe seperti saya ini disuruh makan, enak. Mari ngono, ada tamunya lagi saudara. Nunggu, praktis jam 3.15 baru keluar dari situ. Makanya sampai jam 11 malam lebih semalam. Terus kami omong-omong seperti ini. Kan anak saya sudah lulus, puji Tuhan, Gio sudah lulus. Kemarin saya jemput Boyong, ya teman Nathan saya antar ke kos karena mudah-mudahan sudah Maret sudah selesai. Ngomong-ngomong, piye Pak? Ya apa? Iya sing ngenom saya belajar. Iya cari ipar, sepupu ipar itu. Iya sing nom-nom belajar, sing tuwek bayari ini saudara. Langsung saya tos plek. Apa yang saya maksud? Saudara, kita hanya perlu berjalan bersama dengan Yesus. Dia yang bayari semuanya saudara. Lu gak ada saya ngamen nih heran saya. Yang bayar harga tebusan dosa kita ya Yesus. Yang ngopeni kita ya Yesus. Yang lindungi kita ya Yesus. Semuanya ya Yesus. Hanya perlu jalan sama Yesus. Amin Bapak Ibu. Hati-hati loh dengan motivasi yang mengandalkan diri. Kamu harus pinter, kamu harus bisa latihan ini. Iya perlu itu. Tapi pinter, bisa, hebat, gak jalan sama Yesus. Nyasar saudara. Betapa banyak orang sukses secara duniawi. Hartanya berlimpah-limpah. Keluarganya begitu kelihatan senang saudara. Mungkin sedang lihat enak ya orang itu, nggak tahu ke gereja, nggak tahu sembahyang, tapi sukses. Selalu bertambah kaya. Saudara jangan lupa, ingat Tuhan. Pada akhirnya semua akan dihakimi oleh Tuhan. Amin saudara. Lah apa gunanya? Sukses secara duniawi. Tapi akhirnya kita harus masuk dalam penghukuman untuk selama-lamanya. Makanya kata Tuhan Yesus, apa artinya kita ini memiliki seluruh isi dunia kalau jiwa kita binasa? Dan hanya Yesus yang bisa menolong kita. Amin. Makanya kata Amsal apa? Janganlah menganggap dirimu sendiri bijak. Coba lihat Amsal 3 ayat 7 Bapak Ibu. Amsal 3 ayat 7. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8, berkatnya luar biasa. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Seringkali kita ini membantah firman, tawar-menawar firman. Kok enggak seperti yang aku pikirkan? Kok enggak yang seperti aku dengar? Saudara, firman itu harus Alkitab, ya. Kebenaran Alkitab. Seringkali kita mengkritisi Alkitab.
Maka teguran Allah bagi kita, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Siapakah kita ini saudara? Gak ada yang benar dari diri kita. Semua yang keluar dari manusia, gak akan benar. Hanya yang keluar dari firman itu yang berbuahkan kebenaran. Ini yang harus kita pahami. Kayak hikmat itu datangnya hanya dari Tuhan. Bukan dari pengalaman manusia. Bukan dari logika manusia. Makanya ini yang penting Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hidup berhikmat, enggak semau kita sendiri. Harus rendah hati di hadapan Allah. Ya, saudara saya coba buat ilustrasi ya. Coba bayangkan ada dua orang yang menaiki gunung. Yang satu berhikmat, yang satu karpe dewe saudara. Yang satu pokoknya aku mau naik gunung. Enggak punya peta, enggak punya kompas. Alat seadanya, mengandalkan perasaan. Ia mungkin cepat, ia mungkin kuat, tetapi dia naik dan bisa salah jalan saudara. Karena enggak ada peta, karena enggak ada kompas. Dia maunya cepat aja begitu, tapi salah jalan. Tapi yang satu adalah orang yang berjalan dengan saksama. Orang yang teliti, orang yang hati-hati. Dia memiliki peta, dia mempelajari peta, dia memperhitungkan arah jalan, dia menggunakan kompas, kompasnya dicek dulu, kompasku sehat atau tidak. Ia tidak hanya bergerak, tetapi bergerak ke arah yang benar. Nah demikian dengan kehidupan rohani, banyak orang geraknya cepat, aktif, ke sana ke sini sibuk, tapi nggak tahu arahnya kemana, saudara. Nggak punya kompas. Semaunya sendiri. Halo? Banyak orang sibuk tapi tidak berhikmat, saudara. Banyak hikmat itu yang harus kita kejar. Seperti kita mengejar emas, seperti kita mengejar perak. Bayangkan, sekarang emas harganya 3 juta lebih katanya. Ada yang mau jual, ada yang mau beli emas. Saya 100 kilo lebih loh saudara. Bercanda. Hargai lebih dari emas, lebih dari perak. Paulus tidak memerintahkan kita untuk cepat bergerak, untuk sibuk, untuk ini dan itu. Tetapi bergeraklah dengan seksama. Geraklah dengan hati-hati. Teliti, pertimbangkan. Tidak usah keburu nafsu kata orang Jawa begitu saudara. Pelan, mind your step. Pikirkan. Main. Saudara kita melihat contoh Alkitab. Tentu kita sudah ingat Esau. Kalau Bapak Ibu mengikuti renungan saya setiap hari. Esau itu orangnya keren saudara. Kuat dia, cepat dia, lincah dia, spontan dia. Dia orang yang berhasil, dia seorang pemburu. Tapi dia enggak mikirkan hal-hal rohani. Enggak cermat hidupnya. Dia menjual hak kesulungannya hanya dengan semangkok kacang merah. Bayangkan saudara, untuk urusan perut dia menjual hak kesulungannya yang sangat penting, yang sangat berharga. Pada akhirnya dia kehilangan itu semua dan dia menangis pun tidak mendapatkan hak kesulungannya. Inilah gambaran orang bebal saudara. Lincah, kuat, gesit, berhasil, sukses. Tapi arahnya enggak jelas. Mengabaikan hal-hal rohani. Enggak intim dengan Tuhan. Mengabaikan hal-hal yang bernilai kekal. Demi kepuasan sementara. Demi kepuasan sesaat. Akhirnya apa? Kehilangan hak kesulungannya. Ngeri, nangis dia. Bapak berkatilah aku juga. Enggak bisa anakku. Berkat itu sudah kepada Yakub. Makanya Tona, ojo kamu mikir sing duniawi aja. Mungkin gitu ya. Ishak pada waktu itu. Beda dengan Daniel. Dia seorang muda cerdas, berpeluang besar. Dia punya kesempatan luar biasa. Tetapi dia memilih hikmat daripada kemauannya sendiri. Bayangkan, menolak makanan raja. Enak loh saudara. Makanan raja nggak mungkin nggak enak. The best food dan itu aman saudara. Yang terbaik pasti.
Menolak anggur dari raja, itu pasti anggur termahal. Tapi kenapa dia menolak itu? Maunya daging, enak ini, kan begitu. Tapi Daniel menunjukkan hikmat Allah. Ini mencemarkan hidupku. Ini melawan kekudusan Tuhan. Karena itu Daniel diangkat tinggi oleh Allah. Dalam masa hidupnya dia memimpin di 3 masa pemerintahan besar. Ini hidup yang bijaksana. Gimana orang muda? Kata orang Jawa, ojo begedut karpe dewe. Tapi hiduplah seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Orang muda, tuwek kabeh ban gini ya. Iki gak muni kabeh saudara. Orang muda. Loh meneng kabeh saudara. Waduh heran saya. Atau saya dianggap marah-marah ya? Enggak saudara, mungkin ini efek kurang tidur ya. Oke saya slow dikit. Nah lalu bagaimana dengan kehidupan sehari-hari saudara? Hikmat itu berarti enggak hanya kerja, dan kerja. Hikmat artinya apakah kerjaanku ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah yang kukerjakan ini memuliakan Tuhan? Amin Bapak Ibu. Kerja harus rajin harus. Tapi kita harus memikir Tuhan ini sesuai kehendak-Mu enggak? Ini sesuai dengan rencanamu enggak Tuhan? Contohnya aja kalau milih jodoh. Nanti kamu kawin sama siapa? Yus pokoknya wedok. Loh ya jangan ngono lah saudara. Yus pokoknya wedok toh om. Wis pokoke lanang ngomong aku wedok. Tapi apakah ini dari Tuhan? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kriterianya sesuai dengan kehendak Allah? Apakah dengan pernikahanku nanti aku akan lebih dekat dengan Yesus? Apakah aku bisa lebih beribadah lebih lagi? Dipikir. Masak-masak kan begitu. Enggak sembarangan. Pokoknya pandangan pertama, hati-hati cinta pandangan pertama. Ya cinta pandangan pertama boleh, tapi kalau mau menikah harus dipandang berkali-kali. Dilihat dengan teliti saudara ya. Dilihat, ini apa cinta Tuhan enggak. Kalau aku tampil enggak bawa duit ngamuk-ngamuk enggak gitu. Dan nek tak ajak makan di pinggir jalan enggak. Nek tak ajak nang gereja cemberut enggak gitu. Dilihat, dipelototin saudara. Karena setelah menikah saudara enggak bisa keluar loh ya. Enggak bisa bilang, gak cocok aku. Tuhan tak ganti ya. Tuker tambah Tuhan. Enggak bisa saudara, tuker tambah. Tapi Tuhan bisa mengubah hidup orang. Amin Bapak Ibu. Tapi tetap kita harus cermat, kan begitu. Kita mengelola uang, yes. Tetapi bertanya apakah caraku mengatur ini sesuai dengan kehendak Allah. Kita nggak hanya ikut tren dunia ini. Tapi apakah yang aku lakukan, yang aku buat ini sesuai dengan kehendak Allah. Ini hidup yang bijaksana, ini hidup yang berhikmat. Jadi hikmat bukan sekedar mengambil keputusan yang menguntungkan, yang menyenangkan daging, tetapi keputusan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Banyak orang punya komitmen memperbaiki karakter, memperbaiki karir gitu ya, memperbaiki ekonomi. Yes itu bagus, mengembangkan usaha iya, menata kembali keluarga iya, itu semuanya baik, tetapi harus dengan saksama. Pertimbangkan berdasarkan firman Allah. Amin Bapak Ibu. Hidup yang berhasil itu belum tentu hidup yang berhikmat. Ingat ya, hidup yang berhasil belum tentu hidup yang berhikmat. Tetapi hidup yang berhikmat pasti mengarahkan kita kepada Yesus. Amin. Hidup yang berhikmat menuntun kita kepada persekutuan dengan Allah. Bukankah dia segala-galanya bagi kita?
Saudara, kalau hidup tidak mengarah kepada Yesus, celaka saudara. Celaka. Hidup harus mengarah kepada Yesus. Semakin hari semakin dekat dengan Yesus. Hanya dia yang sanggup menolong kita. Mari, bagaimana? Apakah kita akan menjalani tahun ini dengan hikmat atau kemauan kita sendiri? Mari kita putuskan untuk memilih berhikmat. Amin. Mari kita menimbang segala sesuatu berdasarkan firman. Mari kita hati-hati. Mari kita hidup berhikmat. Hal yang kedua, menata langkah, mengatur langkah. Yang kedua adalah menebus waktu. Saya menggunakan kata menebus waktu, bukan menyia-nyiakan waktu. Ayat yang ke-16, saya baca lagi. Ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, saudara. Kata pergunakanlah waktu, saya cek dalam bahasa aslinya itu adalah ex agorazo menoi ton kairon. Ya, ex agorazo, agora itu dari kata menebus. Ya. Ini bicara tentang penebusan jiwa kita oleh darah Yesus, itu menggunakan kata ya agorazo. Jadi ex agorazo menoi ton kairon. Ini artinya menebus, saudara. Jadi menebus, membayar yang sudah hilang kan begitu ya. Kita ambil, kita tebus. Ya, ex agorasomenoi itu artinya membeli kembali. Ini juga berarti memaksimalkan kesempatan dalam hidup kita. Memanfaatkan setiap momen dengan nilai-nilai rohani. Ya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada itu menebusnya, membeli kembali, memaksimalkan kesempatan yang ada. Dan memanfaatkan setiap momen itu dengan nilai-nilai yang rohani. Saya melihat Paulus menggunakan pilihan kata yang luar biasa. Waktu itu kan ada dua kata Yunaninya, kronos. Kronos itu artinya waktu secara kuantitatif, angka Bapak Ibu. Ini bicara soal jam. Ini bicara soal hari, soal bulan. Kalau kairos ya, tadi kan kairon itu dari kata dasar kairos, itu artinya waktunya Tuhan, momen ilahi ya. Waktunya Tuhan. Ini kesempatan yang bermakna, itu kairos. Kesempatan rohani. Yang Paulus tulis di sini adalah kairos, saudara. Bukan kronos. Artinya begini, gunakanlah hari-harimu itu secara baik. Bukan secara kuantitas. Tetapi gunakan waktu sebagai kesempatan. Rebut kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kita untuk mengambil peluang-peluang rohani. Amin Bapak Ibu. Amin. Untuk melakukan kebenaran firman. Untuk waspada terhadap bahaya. Ini yang disebut dengan kairos. Nah, kenapa kita harus menebus waktu menggunakan peluang untuk hal-hal rohani? Karena hari-hari ini dikatakan adalah jahat. Saya tidak tahu apakah kita semua setuju hari-hari adalah jahat. Tapi Alkitab mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Maksudnya apa saudara? Hari-hari ini jahat. Perhatikan, dunia ini memusuhi nilai-nilai ilahi. Saudara, kalau memusuhi, membubarkan ibadah itu mah kelihatan. Tapi kalau memasukkan ajaran-ajaran sesat, ini yang bahaya, saudara. Makanya saudara, setan ini berusaha memakai siapapun juga. Bahkan mereka bisa menyamar sebagai malaikat terang, menggunakan orang-orang yang tidak berhikmat untuk membelokkan kebenaran. Ini jahat saudara, kalau saudara terseret ke arah yang salah. Kalau saudara tersesat, saudara ujung-ujungnya binasa. Amin Bapak Ibu. Ya, lo contoh lo mau kuliah, belajar.
ngomong konco, kuliah ya, halo paling dosennya telat. Iya biasa Pak Marsiano itu telatan. Luwih telat Pak Doni kan begitu. Ngopi sih ngopi sih. Iya ta. Habis ngopi, yuk game bareng yuk. Moro-moro wis setengah jam lewat. Lah, setelah setengah jam Pak Marsiano telatnya mek 2 menit, Pak Doni setengah jam. Wis gak usah kuliah maren wis. Loh, tersesat saudara, hati-hati. Karena memang dunia ini memusuhi nilai-nilai Allah saudara. Dosa dan godaan itu mengintai setiap saat, setiap waktu, setiap jam. Dan budaya dunia sekarang ini, budaya konsumerisme, budaya entertain, budaya yang serba cepat, serba instan ini akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan. Lihat, setan banyak mencuri waktu kita. Sehingga kurang waktu kita berdoa, sehingga kurang waktu kita membaca firman, sehingga kurang waktu ibadah kita. Kita lebih tertarik kepada kegiatan-kegiatan yang lain daripada duduk dengan jenak mendengarkan firman Tuhan. Ingat, Yesus berkata, iblis datang untuk mencuri, iblis datang untuk membunuh, iblis datang untuk membinasakan. Banyak orang aktif saudara, banyak orang rajin tapi enggak berhikmat karena mau pengajaran yang praktis, yang simple, yang cepat. Yang kulit-kulit saja. Sehingga tergeser hidupnya. Ini ngeri. Ini ngeri. Lihat saudara, contoh Nehemia ya. Nehemia itu menebus waktu. Saudara tahu Nehemia ya. Nehemia adalah seorang yang membangun tembok Yerusalem. Dia menebus waktu. Sekalipun ada oposisi, ada tantangan, ada ancaman, ada gosip, ada intimidasi, ada percobaan pembunuhan, Nehemia tetap kerja, tetap kerja, tetap kerja. Dan tembok itu selesai dalam 52 hari. Nehemia 6 ayat 15. Ini menebus waktu, memaksimalkan kesempatan. Ada tantangan, tetap kerja. Di tangan kanan dia pegang pedang, di tangan kiri dia pegang alat cetok, saudara. Dia membangun. Saudara tebus waktu. Saudara mungkin sibuk, tapi tebus waktu, beli waktu untuk perkara-perkara rohani. Amin. 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 Tebus waktu. Capek Om Doni, sakit, pusing, tebus waktu saudara. Ini momen ilahi. Jangan hilang. Bayar harga. Kan begitu. Bukan berarti kita nggak bijaksana. 52 hari bangun tembok. Tebus waktu. Jangan bersantai-santai. Terlalu banyak screen time. Haleluya. Yesus Kristus hanya punya waktu 3 tahun melayani. 3 tahun melayani. Tetapi dia mengatakan di Yohanes 9 ayat yang keempat. Seperti yang Ibu Gembala sampaikan di ibadah ulang tahun 59 tahun pelayanan. Di itu. Dia mengatakan apa? Selagi hari masih siang. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus kita. Jadi kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Yang mengutus kita selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan. Kita sering kali nyanyi hidup ini adalah kesempatan. Apakah benar-benar kita menggunakan kesempatan, memaksimalkan kesempatan untuk kita mengutamakan hal-hal rohani? Yesus selama 3,5 tahun pelayanannya, 3,5 tahun lah ya. Dia lebih banyak mendoakan para murid, dia lebih banyak memberitakan Injil, dia lebih banyak memuridkan, dia lebih banyak menyembuhkan orang, dia lebih banyak membangun kerajaan Allah. Dia tidak membuang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Kemarin saya di Jalan Setir, saya bersyukur yang ikut di mobil saya
tidak membuang-buang waktu, tapi mendoakan saya begini. Doanya serius banget, saudara. Sing kene ngene bilang. Mendoakan luar biasa. Enggak, ini contoh yang gampang aja. Ya, memang saya suruh tidur besok enggak bangun repot. Dedek papa telat, bangunin papa gitu. Maksudnya kalau suami nyetir ya ojo mendel. Doa nolah suaminya nyetir supaya enggak meleng, saudara ya. Supaya jantungnya tetap berdegup. Supaya matanya tetap terang. Itu menggunakan waktu. Di rumah, pulang sekolah, taruh tak geblok. Di HP gitu. Ya gunakan waktu cari pi mana mi ma mu mi mamimu mamimu. Carilah mamanya. Salaman begitu, saudara ya. Tak sih geblok sesuk kotor kabeh. Di zaman sekarang ini Bapak Ibu ya. Orang itu enggak selalu jatuh pada dosa-dosa berat ya. Tapi apa? Jatuh dalam menggunakan waktu secara sia-sia. Saudara, lebih asik scroll medsos 2 jam ya daripada dengar khotbah 30 menit. Halo? Bahkan sementara khotbah aja scroll. Ayo, yang scroll angkat tangan. Bingung jawab chat. Sementara dengar khotbah. Saya balik sekarang, yang enggak scroll angkat tangan. Loh berarti scroll kabeh, saudara. Scroll kabeh berarti. Oh Tuhan Yesus, ampunilah hambamu ini. Ya, kita seringkali sibuk dengan obrolan yang sia-sia, tapi kita enggak diskusi. Kita lebih terdistraksi dengan banyak persoalan kan begitu ya. Enggak salah menggunakan medsos, saya pakai medsos saudara. Saya Instagram ada, Facebook ada, ya TikTok ada, tapi ya digunakan dengan bijak. Ketika kita bermedsos, apakah itu menyia-nyiakan waktu hidup kita atau kita menebus waktu? Saya tebus waktu, saya setiap hari buat rekaman saudara. Tahun ini saya bersyukur buku saya bisa terbit 4 judul. Tahun 2025. Saya tebus waktu. 2026, ini sudah mau terbit lagi 1 judul buku. Ini udah ngantri 2 judul. Tinggal saya tunggu sponsor, entek duit ingin bayar saudara. Ada sponsor, saya langsung naikkan cetak. Tebus waktu, amin Bapak Ibu. Artinya, mari kita mengatur prioritas rohani kita. Firman, doa, jangan hanya sisa waktu saudara. Tapi beri waktu yang terbaik untuk Yesus, amin. Ya, prioritas utama kita. Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Setelah capek scrolling 2 jam baru buka Alkitab. Baru pada mulanya adalah firman dan firman itu adalah sudah capek matanya dengan yang lain-lain. Mari, waktu untuk membangun karakter kita, hubungan intim kita dengan Tuhan. Untuk pelayanan, lebih lagi. Untuk pelayanan saudara, untuk pelayanan. Jangan pernah meninggalkan pelayanan. Karena itu mengikat seumur hidup kita. Amin. Bentuknya boleh berubah, tetapi itu mengikat hidup kita. Melayani dengan seluruh hidup kita. Memuridkan orang lain, menolong sesama, itu bagian yang sangat penting. Makanya pemazmur mengatakan, ajar kami menghitung hari-hari kami, supaya kami bijaksana. Bukan soal berapa lama saya hidup, berapa lama saya telah melakukan ini dan itu, tetapi seberapa bermaknanya hidup saya, seberapa bermaknanya waktu yang Tuhan berikan kepada saya. Tebus saudara, tebus dan tebus. Jangan sia-siakan kesempatan untuk perkara-perkara yang justru menjauhkan kita dari Tuhan. Habiskan waktu untuk Yesus. Amin. Amin. Ya, bekerja
kita lakukan untuk kemuliaan Yesus. Membangun keluarga, membangun pelayanan, membangun hal-hal yang bernilai kekal. Supaya saat kita bertemu dengan Tuhan, Dia mengerti, Dia menilai kita, kita menebus waktu kita. Yang terakhir Bapak Ibu, kita harus mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah kompas rohani orang percaya. Ini adalah kompas bagi arah hidup orang percaya. Ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ada kontras lagi antara bodoh dan mengerti, saudara ya. Bodoh itu dari kata Yunani apronoi. Ini bukan orang yang gak cerdas, ini orang intelek, saudara. Tetapi tidak pernah memperhitungkan Allah dalam hidupnya. Aku iso dewe. Ya, ngapain doa? Aku iso dewe kok. Gak usah ngundang pendeta mana, wis doa dewe. Kita ini butuh tubuh Kristus loh, saudara ya. Kurang ya, tidak memperhatikan Allah. Mengerti itu dari kata siniete ya saudara. Siniete itu artinya bukan sekedar tahu, tetapi memahami dan dapat menyelaraskan hidup dengan kehendak Allah. Enggak sekedar tahu tetapi memahami. Jadi orang bodoh adalah orang yang punya banyak rencana tetapi enggak tahu kehendak Tuhan. Enggak ngerti kehendak Tuhan. Rencana ini gede tapi enggak tahu kehendak Tuhan. Tapi orang berhikmat adalah orang yang menyesuaikan rencananya. Orang yang menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Beda ya, orang banyak rencana tapi nggak ngerti kehendak Tuhan dengan orang yang menyesuaikan hidupnya dengan kehendak Tuhan. Inilah kekristenan yang sejati, saudara. Bukan pokok menyebut Yesus semuanya lancar, semuanya aman. Kita perlu berjuang untuk menyelaraskan hidup kita dengan kehendak Allah. Menyesuaikan hidup kita dengan kehendak Allah. Paulus tidak berkata, kamu hanya tahu kehendak Allah, tetapi mengerti kehendak Tuhan. Tahu itu cuma informasi. Itu belajar yang paling dasar. Tapi mengerti itu bicara formasi. Formasi pikiran, formasi hati, formasi manusia batinia. Dan melakukan itu transformasi. Saudara, informasi itu penting. Tapi informasi harus menjadi formasi. Amin. Dimengerti, saudara. Dimengerti. Jadi pola pikir. Jadi merubah hidup kita. Dan kalau kita sudah diformasi, dibentuk pikiran kita, hati kita, maka kita akan mengalami transformasi. Jadi sikap itu bukan sekedar perilaku luar. Sekedar moral yang kelihatan. Tapi itu buah roh. Buah dari hidup yang diperbaharui. Tuhan tidak mau kita hanya tahu, tapi tahu itu penting. Tapi tidak hanya tahu, tetapi mengerti dan melakukan. Apa itu kehendak Tuhan, saudara? Kehendak Tuhan itu adalah beberapa macam. Ada kehendak yang sifatnya umum yang tertulis di Alkitab. Ya, saudara menemukan kita harus hidup kudus, mengucap syukur, berlaku adil dan setia, mengasihi sesama. Itu kehendak Allah. Tetapi juga ada kehendak Tuhan yang sifatnya khusus. Seringkali Allah itu memanggil kita secara pribadi. Banyak orang mengejar kehendak khusus tapi enggak mau kehendak yang umum, itu juga salah, saudara. Yang di Alkitab itu kehendak Allah. Makanya belajar Alkitab itu sangat-sangat penting. Karena disitulah kita mengerti kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Disitulah kita mengerti kehendak Allah. Nah bagaimana mengerti? Yaitu tadi melalui firman. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, makanya kita ini butuh firman. Kita nggak butuh motivasi-motivasi dari dunia ini.
cerita-cerita yang membangkitkan semangat. Ya, kita nggak butuh pengembangan diri, teknik-teknik pengembangan diri. Yang kita butuhkan firman, firman yang memerdekakan kita. Amin. Yang kita butuhkan Yesus. Gereja ini harus menuntun orang kepada kebenaran. Menuntun orang kepada Yesus. Bukan membuat orang jadi termotivasi. Ya punya moralitas tapi tanpa kebenaran. Gak ada saudara. Gereja tidak pernah dibangun atas dasar motivasi, atas dasar pengembangan diri, atas dasar hiburan atau kreativitas manusia. Gereja dibangun oleh firman-Nya. Amin. Gereja dibangun di atas dasar Kristus. Makanya hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati dengan apa yang kita baca. Saya ini mengungkapkan isi hati Allah di sini. Saudara, untuk hidup yang sehat, kita butuh firman. Lihat, itu yang pertama. Yang kedua, melalui Roh Kudus, saudara. Dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Saudara, makanya kita nggak bisa nggak tanpa persekutuan intim dengan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Amin. Dekat, menghasilkan buah. Doa penundukan diri. Kolose 1 ini perlu dibaca, ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Lihat, doa ini salah satu kunci penting. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat. Perhatikan, segala hikmat. Bukan hanya dorongan loh saudara ya. Bukan hanya motivasi loh ya. Bukan hanya hiburan loh ya. Tapi segala hikmat. Perhatikan kata-kata itu. Ya seluruh Alkitab itu loh saudara hikmat. Segala hikmat. Perhatikan itu. Pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tahu itu dengan sempurna. Mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Bukan hanya sekedar tahu. Setitik-setitik. Enggak saudara. Tahu dengan sempurna. Ini yang penting. Doa enggak pernah mengubah Tuhan saudara. Doa itu menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Amin. Aku berdoa supaya kamu mengetahui kehendak Tuhan. Menerima segala hikmat. Itu doa, bukan doa mengubah Tuhan. Tuhan gak bisa diubah oleh siapapun juga. Kitalah yang diubah oleh Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang bisa mengubah hati Tuhan? Gak ada. Gak ada. Siapa kita bisa mengubah hati Tuhan? Tuhan itu bertindak menurut kebenarannya, kehendaknya, kuasanya, otoritasnya. Apapun yang kita lakukan, itu enggak pernah mengubah hati Tuhan. Hati Tuhan tetap mengasihi dan mendisiplin kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan pikir kalau aku gini nanti Tuhan akan begini. Enggak. Kalau kita bisa begini begitu karena Tuhan itu memberkati kita. Ya jangan pikir kita bisa mengubah hati Tuhan ya. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Kemudian melalui hikmat ilahi. Kata Yakobus, jika ada kamu yang kekurangan hikmat, minta kepada Tuhan, minta. Dan tentunya kita membutuhkan persekutuan orang-orang percaya. Membutuhkan nasihat dari firman Allah yang disampaikan oleh pemberita-pemberita firman. Amsal 11 ayat 14. Amsal 11 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Wow, luar biasa. Jika tidak ada pemimpin, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan itu ada. Amin. Gereja bukan sekedar tempat ibadah, tetapi ini kompas memberi arah rohani Bapak Ibu. Memberikan arah hidup. Abraham, dia mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun mungkin
informasinya tidak lengkap, tetapi ia mengikuti kompas firman Tuhan itu. Samuel belajar mendengarkan suara Tuhan. Ketika Samuel yang masih kecil, ketika dia dipanggil Samuel, pertama dia pergi ke Imam Eli. Ya Bapak, aku enggak panggil kamu. Tidak panggil kamu nak. Akhirnya 2 kali Samuel dia pergi lagi ke Imam Eli. Bapak pepanggil saya kah? Oh tidak, itu bukan Bapak. Dia tidur lagi, lalu Tuhan panggil lagi Samuel. Dia lagi, Bapak kau panggil saya kah? Semalam ini saya so ngantuk jadi. Oh terada nak, saya terada panggil kau. Itu Tuhan yang panggil kamu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita perlu bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara manusia. Banyak orang sekarang gak peka terhadap suara Tuhan. Nak kamu tadi kemana? Ke gereja. Apa yang kamu dengar? Pokoknya aku nang gereja mah. Nah inilah saudara bahayanya. Saudara harus perhatikan apa yang saudara dengar pagi hari ini. Amin. Saudara harus bisa membedakan ini suara Tuhan atau suara manusia. Kalau enggak kita tersesat Bapak Ibu. Memang kadang kalau mendengar suara Tuhan itu keras, sakit. Orang itu enggak suka diobati karena sakit. Ngopo toh enggak gelem nang dokter, ditusuk-tusuk sakit om. Males aku nanti. Loh lek gak ngono gak sembuh saudara. Kadang-kadang firman Tuhan itu saya enggak bermaksud menyinggung, enggak bermaksud menyakiti hati, enggak. Tapi firman itu yang memang membersihkan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Seperti contoh kemarin saya katakan, hei istri-istri janganlah engkau berdana dengan mengepang-ngepang rambutmu. Oh, yang terkepang-kepang nanti akhirnya sakit hati enggak ke gereja lagi gitu. Loh saudara bukan sakit hati sama saya loh. Saudara sakit hati sama firman Tuhan. Karena itu ada ayatnya. Amin Bapak Ibu. Loh kan enggak amin, sakit hati ini mesti wis. Harus bisa membedakan mana suara Tuhan, mana suara manusia. Mari saudara. Di bulan pertama di minggu keempat ini. Sebelum kita memasuki hari besok, hari ini mulai persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Amin. Alami pembaharuan budi. Dekat dengan Yesus, dekat dengan Roh Kudus, engkau akan menghasilkan buah-buah roh. Dan mari kita mengatur langkah hidup kita ke depan. Hidup dengan cermat. Ya, tidak hidup semau kita dengan cermat. Tebus waktu, gunakan waktu untuk perkara-perkara kekal yang nilainya kekal. Gunakan waktu untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bangun keluarga, bangun pekerjaan. Ya, yang masih belajar studi yang sungguh-sungguh. Yang waktunya kerja, ambil waktu doa, tanya kehendak Tuhan. Usahakanlah mengerti kehendak Tuhan, bukan sekedar tahu, tapi mengerti melalui firman, melalui doa, intim dengan Roh Kudus, melalui persekutuan-persekutuan yang sehat, yang memang mengajarkan Injil kebenaran, yang memberitakan firman kebenaran. Saudara peka mendengar ini firman atau bukan. Karena itulah yang akan menolong kita. Apakah tahun ini akan menjadi tahun berkat atau sesuatu yang lain. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita berdoa.